kali ini aku mau nge-review novel yang sempat viral banget di Twitter sama TikTok. Jadi judulnya itu adalah Dikta dan Hukum, karyanya Dia Farah, yang diterbitkan oleh Asoka Askara dan Loveable pada tahun 2021 dengan tebal halaman itu sekitar 388. Sebelum jadi novel fiksi, cerita ini tuh awalnya muncul karena sebagai alternate universe atau AU di Twitter. Ditulis dalam format thread screenshot chat WhatsApp yang langsung bikin baper jutaan orang. Dan ternyata bukan cuma viral di medsos. Novel ini juga berhasil diadaptasi jadi series yang tayang di platform streaming WeTV dan Iflix. Jadi ceritanya tuh tentang apa sih? Jadi novel ini tuh berpusat pada dua karakter utama yang kepribadiannya bertolak belakang. Dikta adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang cerdas dan aktif, sementara Nadira atau sang pemeran ceweknya ya adalah siswi SMA kelas 12 yang ceroboh dan malas belajar. Mereka itu sebenarnya udah kenal sejak kecil, sampai akhirnya dijodohin oleh orang tua masing-masing. Tapi yang bikin cerita ini beda dari novel romance biasa adalah Dikta nyembunyiin penyakit ginjal yang dia derita, yang membuat umurnya itu diperkirakan tidak lama lagi. Dan dari sini semua mulai berubah. Nadira yang awalnya nganggap Dikta cuman kayak kakak, lama-lama dia tuh mulai ngerasain sesuatu yang lebih, kayak hubungan mereka tuh makin rumit gitu. Jadi emosi pembaca pun makin dimainkan, dan kalian siap-siap aja menangis ya. Dan ada juga kelebihan dari novel ini. Yang paling aku suka, novel ini tuh berani banget menunjukin bahwa laki-laki itu nggak harus selalu terlihat kuat. Ada saat dimana mereka juga bisa terlihat rapuh gitu. Kayak karakter Dikta itu kan yang awalnya dingin sama cuek, ternyata punya sisi yang vulnerable gitu lah, yang justru bikin makin relate gitu bagi kebanyakan orang. Terus selain itu, novel ini tuh tidak terbatas pada kisah cinta saja, tapi juga menggali tema persahabatan dan keluarga yang memberikan kedalaman emosional pada cerita. Nah, ada juga geng Kapan Ngopi. Itu gengnya Dikta, itu salah satu bagian dari yang bikin senyum-senyum sendiri. Dan tentu aja ya, diksinya itu salah satu kutipan paling terkenal dari novel ini berbunyi kurang lebih itu, sekuat apapun sebuah pasal mengikat suatu hukum, tetap akan ada satu hukum tertinggi, yaitu hukum Tuhan. Kalimat ini pertama kali viral karena setelah dibaca novelnya, kamu bakal ngerti kenapa sih kalimat itu begitu berat. Lalu ada juga kekurangannya. Kalau aku mau jujur ya, novel ini tuh punya banyak banget plot hole yang cukup kerasa. Penggambaran tokohnya yang terlalu sempurna gitu. Sampai akhirnya Dikta yang mahir di segala bidang itu bisa kerasa kurang realistis gitu. Terus juga ada beberapa bagian alurnya yang ketebak gitu. Dan kita masuk ke bagian kesimpulan. Dikta dan Hukum ini novel yang cocok banget buat kamu yang suka cerita romance dengan sentuhan emosional yang dalam. Bukan cuma sekedar bikin baper, tapi juga ngajarin kita tentang penerimaan diri, terus arti cinta yang sesungguhnya, sama keberanian buat jujur, baik ke orang lain maupun ke diri sendiri. Kalau kamu tipe yang gampang nangis pas baca novel, siapin aja tisu dari sekarang. Karena Dikta dan Hukum bukan cuma cerita cinta biasa, tapi ini tentang bagaimana kamu tetap mencintai seseorang bahkan ketika waktu tidak berpihak. Segitu dulu review dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.